Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cunazira Nujumul Huda dengan NPM 240411101068. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir pemrograman 2, yaitu di sini konteksnya itu mengenai ada sebuah perkebunan seluas 100 hektar yang ditanam nilam secara berbaris, yang dimana itu nilamnya itu jaraknya antar barisnya itu 2 meter. Dan jarak antar tanaman nilamnya itu yaitu satu barisnya itu 1,5 meter, yang dimana setiap tanamannya itu dipasang 10 jenis sensor. Dan kita tuh perintahnya itu untuk menarik data dari tiap tanaman, menyimpan dan menampilkan dalam berbagai formatnya. Jadi di sini dapat diperkirakan tuh itu ada 333.333 tanaman nilam. Nah, jadi di setiap tanaman itu ada kode uniknya, yang dimana yaitu diberikan identifier yang dengan kode unik. Jadi tidak ada tanaman yang sama, yang kodenya itu sama. Nah, itu akan bertipe integer dan diberi nama ID3. Jadi setiap tanaman itu harus dimasukkan secara manual, tidak otomatis. Jadi nanti ada fitur untuk nambahin tanamannya itu ke dalam sistem. Jadi ada sensor di setiap tanaman. Yang dimana setiap sensornya ini dinamakan identifier sensor type. Nah, jenis-jenis sensornya yang terpasang itu yang pertama itu ada suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, tingkat sinar UV, suhu tanah, kelembaban tanah, pH tanah, kadar N dalam tanah, kadar P dalam tanah, kadar K dalam tanah. Nah, untuk API-nya, kalau saat kita mengambil datanya itu harus menyertakan NPM kita sendiri. NPM kita sendiri agar dosen itu dapat melihat aktivitas kita dalam menarik data tersebut. Juga dalam format API itu harus ada NPM, ID3 dari tanaman itu sendiri, dan sensor type yang kita pakai. Nah, terus fitur minimal yang diharuskan itu di informasi tanaman itu minimal itu harus ada ID3, latitude sama longitude, dan dalam fungsionalitas tanaman itu harus ada tambah tanaman, hapus tanaman, daftar tanaman, data satu tanaman satu sensor, data satu tanaman, data satu sensor, dan data semua. Nah, pada kodenya kita pertama mengimport paket-paket yang diperlukan, yaitu seperti import SQLite ini untuk membuat dan mengelola database SQLite-nya, terus import paket matplotlib untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot, dan paket URL-lib untuk membuka linknya itu dan mengambil data dari internet. Lalu ada paket JSON untuk membaca dan menulis data dalam format JSON, dan paket datetime untuk manipulasi tanggal dan waktunya. Lalu ada modul tabulet untuk menampilkan data dalam format tabel yang rapi, di mana di sini pertama kita install dulu tabuletnya. Lalu di sini pada variabel koneksi itu kita koneksikan ke database kita, di mana database kita ini namanya itu project DB. Lalu koneksi kursornya agar kita bisa mengotak-atik si database kita itu sendiri. Jadi di sini ada dua tabel. Yang pertama itu ada pohon nilam sama sensor. Nah, yang pertama pada pohon nilam itu kita buat tabel pohon nilam apabila tidak ada, di mana pada kolom pertama itu ada ID nilam dengan tipe integer dan primary key, artinya tidak ada ID yang sama di setiap pohon nilamnya. Kemudian ada latitude yang bertipe real, ini artinya float, maksudnya bertipe desimal, dan longitude juga gitu. Nah, pada tabel kedua itu tabel sensor itu ada pada kolom pertama itu ada ID dengan bersifat integer, yaitu primary key. Primary key itu artinya tidak ada yang sama, yaitu increment itu artinya yaitu menambahkan ke dalam tabel. Lalu ID nilam itu bersifat integer, tipe sensor integer, timestamp itu dalam bentuk teks atau string, lalu value-nya itu bersifat desimal. Nah, di sini artinya antara ID nilam yang ada di dalam tabel kedua ini itu berhubungan dengan ID nilam yang ada pada tabel yang pertama. Nah, lalu kita koneksi.commit itu artinya kita menyimpan perubahannya, lalu koneksi.close artinya kita tutup database-nya.
Lalu kita buat inisialisasi untuk npm, yaitu untuk menyimpan npm-nya. Kemudian untuk variabel nama sensor ini kita berisi dalam dictionary yang isinya itu sensor-sensornya itu. Kemudian pada tabel data ini itu untuk menampilkan header-nya, yaitu ada ID nilam, sensor, nilai dan waktu. Kemudian pada fitur yang pertama itu fitur tambah tanaman, itu berisi ID nilam, latitude dan longitude. Nah, pertama kita koneksikan dulu ke project DB, lalu kita koneksi .cursor ini agar kita bisa mengotak-atik atau mengedit atau membuat suatu kegiatan pada database-nya. Kemudian cursor.execute ini di sini kita eksekusi di database-nya, di mana kita pilih semua data yang ada di dalam tabel pohon nilam. Lalu kita pilih salah satunya yang ada pada indeks 0. Lalu di sini ada maksimum jumlah tanaman, yaitu 333.333 tanaman, yang apabila jumlah tanamannya itu melebihi maksimum tanaman, maka akan masuk ke else, di mana akan menampilkan jumlah maksimum tanaman sudah tercapai. Jika masih kurang, akan masuk ke try yang dimana untuk eksekusi database-nya itu pertama kita pilih, kita masukkan atau kita ignore. Ini artinya ignore, keep, insert or ignore. Ignore itu artinya kalau seandainya tidak ada, maka akan tidak dimasukkan ke dalam data pohon nilam. Yang dimana data pohon nilam itu itu ada ID, nilam, latitude, dan longitude. Kemudian akan mencetak berhasil menambahkan tanaman ke tabel pohon nilam. Apabila ada keadaan yang berbeda, maka akan mencetak gagal menambahkan tanaman ke tabel pohon nilam. Lalu pada fitur kedua itu hapus tanaman berisi parameter ID nilam. Nah, di sini untuk eksekusinya yang pertama tuh kita memilih satu dari data dari tabel pohon nilam yang dimana berdasarkan ID nilamnya itu. Nah, apabila datanya tidak ada, akan mencetak gagal menghapus tanamannya karena ID nilam itu tidak terdaftar. Lalu untuk menghapusnya itu kita hapus data yang ada di tabel sensor di mana berdasarkan ID nilam. Nah, terus kita hapus tanaman dari tabel tanaman yang juga sama juga, yaitu kita hapus data dalam tabel pohon nilam berdasarkan ID nilamnya. Lalu cetak berhasil menghapus tanaman nilamnya dari database-nya. Jika ada keadaan berbeda, maka akan menampilkan gagal menghapus tanaman nilam. Kemudian pada fitur yang selanjutnya itu daftar tanaman. Di sini select ini artinya memilih. Artinya memilih semua data yang ada di dalam tabel pohon nilam, lalu kita ambil semua datanya itu dan kita simpan ke variabel hasil. Nah, di sini kita buat header untuk di tabelnya itu, yaitu ID tanaman nilam, latitude, dan longitude. Lalu kita tambahkan semuanya ke baris hasil. Itu arti dari extend, yaitu menambahkan semuanya ke baris hasil. Kemudian kita cetak dengan tabulat, yaitu tabulat ini artinya kita cetak untuk menghasilkan sebuah tabel, di mana untuk header-nya itu yaitu kita ambil dari indeks ke-0 dan isinya itu pada indeks ke-1 sampai yang selanjutnya, di mana tabel formatnya itu kita memakai gaya pretty. Koneksi.commit itu artinya kita menyimpan perubahannya dan kita tutup perubahannya. Jika ada keadaan yang berbeda, maka akan mencetak gagal tarik data. Kemudian pada fitur yang selanjutnya itu menarik data ke database, di mana parameternya itu ada ID nilam dan berapa kali. Nah, di sini kita buat header-nya, yaitu ada ID pohon, sensor, nilai, dan waktu. Nah, selanjutnya
kita buat keadaan di mana untuk setiap kita buat berapa kali kita tarik data ke database-nya. Kemudian kita pilih satu dari data kita pilih satu dari tabel pemohon nilam di mana ID nilam yang ditentukan itu ada ID nilam. Kemudian jika data itu tidak ada maka komunitas gagal tarik data. Nah, kemudian berapa kalinya itu akan dihitung dan kita cetak proses tarik data berhasil berapa kali itu akan memproses tarik data pohon. Kemudian pada sensor tipenya itu akan menampilkan 10 kali karena ada 10 sensor. Kita panggil alamatnya yang berisi NPM, ID nilam dan sensornya. Kemudian kita buka dan kita baca dan kita formatkan ke JSON. Nah, di sini kita cek apakah datanya itu ada, apakah value-nya itu berada dalam data dan apakah when itu berada dalam data. Nah, pertama kita ubah waktunya, kita ubah dalam waktu yang seperti dalam Indonesia itu harus sama dengan 7. Nah, kemudian kita eksekusi, kita tambahkan data ke tabel sensor yang isinya itu ada ID nilam, tipe data, timestamp, dan value. Nah, kemudian kita di mana list yang ini tuh ID nilam, nama sensor data, dan waktu Indonya akan ditambahkan ke tabel data. Kemudian kita cetak berhasil membaca sensor. Nah, jika ada keadaan yang berbeda, maka akan mencetak gagal membaca sensor. Kemudian baru kita buat suatu tabel di mana headernya itu ada dari tabel data di indeks ke 0 dan isinya itu ada dari indeks pertama sampai selanjutnya. Jika ada keadaan berbeda, maka akan menghasilkan gagal menarik data. Nah, kemudian pada fitur yang selanjutnya itu ada data satu tanaman, satu sensor. Yaitu ini akan menampilkan satu sensor dan satu data tanaman yang isinya itu ada ID nilam, sensor type, awal dan akhir. Nah, di sini eksekusinya yaitu yang pertama memilih timestamp yaitu waktu, juga nilai atau value dari tabel sensor yang dimana ID nilam dan tipe sensornya itu ditentukan dan timestampnya itu di antara data pertama dan data kedua yang diurutkan berdasarkan timestamp yaitu waktu awal dan waktu akhirnya. Nah, kemudian kita pilih semua datanya. Nah, kemudian kita periksa data. Apabila datanya tidak ada, maka akan menghasilkan tidak ada data. Nah, kemudian karena tadi kan kita ada 2 data, maka di zip ini akan dipisahkan datanya. Nah, kemudian kita buat konversi timestamp itu dari string ke datetime jika belum dikonversi. Nah, kemudian baru kita buat grafiknya. Nah, di sini figur ini artinya untuk kita buat kita atur ukurannya, di mana X-nya yaitu waktu, Y-nya yaitu nilai atau value, dan bentuknya itu X, line style-nya itu strip, warnanya itu royal blue, ketebalannya itu yaitu 2, marker size-nya itu 6, dan nama labelnya itu, nama grafiknya itu nama sensor yang berdasarkan sensor yang dipakai. Nah, di sini kita buat judulnya yaitu sensor pada tanaman apa yang ditentukan, dan label X-nya waktu, label Y-nya nilai, dengan gaya GG plot, dan rotasi 45 untuk setiap tulisannya. Nah, PLT grid ini untuk menampilkan garis-garis yang ada di dalam grafiknya. PLT legend untuk menampilkan grafiknya. Nah, kemudian kita visualisasi semua sensor pada satu tanaman. Pada metode data satu tanaman yang isinya itu ada ID nilam awal dan akhir. Nah, di sini kita buat perulangan 10 kali karena ada 10 sensor. Nah, di sini kita panggil nama metode yang sebelumnya yaitu data satu tanaman satu sensor yang isinya itu ada ID nilam, sensor type, awal dan akhir. Kemudian pada metode selanjutnya ada data satu sensor yang isinya itu sensor type, awal dan akhir. Di sini kita akan menampilkan satu sensor untuk semua tanaman. Nah, di sini kita memilih waktu, lalu nilainya yang dirata-ratakan terlebih dahulu pada tabel sensor, di mana tipe sensornya itu ditentukan, dan timestamp di antara data pertama dan data kedua yang dijadikan grup. Lalu
kita pilih semua datanya, dan jika datanya tidak ada maka akan menampilkan tidak ada data sensor. Dan di sini kita di zip ini akan memisahkan dua sensor tersebut. Nah, lalu di sini kita buat grafiknya tersebut, di mana di sini tingginya itu 6 dan panjangnya itu 12. Nah, di sini adalah X-nya itu yaitu waktu, dan Y-nya itu ada nilainya. Di mana bentuknya itu ada X dan line style-nya itu adalah strip, di mana warna itu adalah royal blue. Di mana nama label grafiknya itu sensor, berdasarkan sensor yang akan digunakan. Kemudian kita tampilkan grafiknya, dan grid ini artinya untuk menampilkan garis-garis yang ada di grafik tersebut. Kemudian ada metode data semua yang isinya itu parameternya awal dan akhir. Di sini ada kita menampilkan semua sensor dan semua tanaman. Yang dimana di sini ada perulangan 10 kali karena ada 10 sensor. Di sini kita menarik di sini kita panggil lagi metode yang sebelumnya, yaitu data satu sensor, yang isinya itu ada sensor type awal dan akhir. Nah, jadi pada metode selanjutnya itu metode menu, yang di sini kita mencetak selamat datang di aplikasi pemantauan pertumbuhan tanaman nilam, yang di sini ada bentuk sama dengannya itu 70 kali. Di sini ada perulangan untuk mencetak menu utama, itu yang pertama ada kelola pohon, tarik data sensor, dan tampilkan data dan keluar. Nah, di sini kita meminta user untuk memasukkan nilainya. Apabila pilihannya 1, maka akan masuk ke metode kelola pohon. Pohon. Di sini kita minta user untuk memilih lagi. Dimana jika pilihannya A akan meminta user untuk menampilkan ID taman, latitude, dan longitude. Jika B, maka akan meminta ke ID tanaman dan masuk ke hapus tanaman. Kemudian di sini adalah logika untuk kita memilih tanaman-tanamannya. Nah, kita masuk ke pada tampilkan di sini ada tampilkan daftar sensor, di mana akan membentuk tabel dengan nomor dan sensor, di mana header-nya itu yaitu kode dan deskripsi. Untuk info waktu itu ada awal dan akhir, yang di sini ada tahun, bulan, hari, menit, dan second. Nah, di sini sudah saya jalankan. Apabila di sini ada menampilkan menu utama. Nah, jika pilihan saya adalah 1, maka akan menampilkan kelola pohon. Lalu saya memilih A, di mana akan meminta ID tanaman, latitude, dan longitude. Nah, lalu akan mencetak berhasil menambahkan tanaman ke tabel pohon nilam. Lalu saya menambahkan pohon sekali lagi, yaitu yang kedua. Lalu saya tarik data untuk pohon yang saya pilih itu, yaitu saya melakukan 2 kali tarik data untuk membaca sensor 10 sensornya. Nah, kemudian jika pilihan saya itu untuk menampilkan data, maka akan keluar pilihan tampilan data yang akan saya pilih, yaitu jika saya pilih satu sensor, satu pohon, maka akan ditanyakan akan ditampilkan sensor yang bagaimana. Nah, seperti ini. Lalu akan ada lalu seperti ini tampilannya. Lalu jika saya pilih yang semua sensor satu pohon, tampilannya akan seperti ini. Nah, akan menampilkan 10. Jika pilihannya itu jika pilihan yang saya pilih itu tidak ada di pilihan A sampai E, yaitu saya pilih 1, maka ada keluar pilihan tidak valid.
Nah, jika saya pilih yang ke C, yaitu satu sensor semua pohon, akan meminta sensor mana yang akan saya pilih. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan jika saya pilih C, semua sensor semua pohon, maka tampilannya akan seperti ini, akan menampilkan 10 sensor dari semua tanaman. Nah, hanya sampai sini presentasi proyek saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.